dibikin musik video dan sempat ada statement juga kalau ini adalah menjadi single penutup di album ini. Ya. Sebenarnya Hidup Dua Kali ini adalah lagu paling terakhir yang gue tulis dan produksi untuk album 40 ya. Ya. Dan ketika gue submit lagu ini dan kita dengar sama-sama bareng Rian juga waktu itu, Rian juga sangat setuju kalau lagu ini harus jadi single dan memang karena komposisi waktu itu kita berpikir awal Cinta Dari Timur, terus mulai middle, mulai Kesepian, terus single ketiga yang upbeat Puncak Asmara, yang single keempat yang sangat personal buat gue tuh Hilang, dan kita memilih memang Hidup Dua Kali ini yang paling proporsional untuk jadi penutup album ini karena narasinya cukup mewakili banyak orang sih. Cukup relate. Tadi lu bilang narasinya cukup relate sama banyak orang. Sebenarnya pada saat lu nulis lagu ini apa yang ada di kepala lu Bung saat itu? Sebenarnya sangat personal juga sih karena pada saat gue menulis lagu ini yang ada di kepala gue adalah gue mensyukuri hidup ini sih. Hidup ini dengan segala kurang lebihnya, dengan segala proses baik buruknya, gue lagi berhayal waktu itu kalau gue mati, terus kemudian gue dikasih kesempatan untuk hidup lagi, gue akan tetap memilih kehidupan yang sama. Sebagai musisi gue akan tetap memilih orang yang sama untuk gue cintai, memilih keluarga yang sama untuk ada sama-sama gue. Jadi nggak ada yang gagal dari hidup lah menurut gue gitu. Jadi itu narasi yang paling tepat, kuat, yang paling tepat. Berarti memang Hidup Dua Kali ini menjadi senjata terakhir lah ya. Senjata terakhir di album 40 sebelum nanti lo akan memulai lagi single-single baru atau mungkin ya gue nggak tahu apakah ada EP atau album nanti ya. Dan akhirnya lagu ini pun yang telah dibuat musik videonya ya. Nanti kita mungkin akan ngobrol-ngobrol juga masalah musik video. Sekarang mungkin gue mau manggil Rian selaku eksekutif produser di music video Hidup Dua Kali untuk Rian Eki Pradita. Tepuk tangan dong teman-teman. Boleh Rian maju ke depan. Ada Rian selaku eksekutif produser dan juga pimpinan dari Semesta Records. Keren. Dan ya ini ketika ini kan Hidup Dua Kali ya punya Bung Ryan gitu. Apa pertimbangannya waktu itu sampai akhirnya yaudah lagu ini yang akan jadi penutup? Tadi sih Bung Ryan udah bilang dan akhirnya dibikin musik video. Ya sebenarnya kalau kita flashback lagu ini adalah lagu paling terakhir yang direkam ya. Jadi sebenarnya materi lagu di album 40 itu sudah terkumpul semua. Tiba-tiba dia nyanyi di depan gua nih pakai akustik gitu. Kita lagi ngobrol, loh ini enak lagu ini, rekam langsung loh ini. Terus ya menurut gua lagu-lagu dengan vibes pop R&B ini memang sudah cukup jarang kan yang hits ya. Karena menurut gua tuh kalau ngelihat Ryan Bono ini seperti gue melihat Babyface ya. Babyface kan bisa dibilang dia kayak kalau di Amerika tuh sudah menjadi icon R&B dan selain dia juga penyanyi, dia juga produser, terus juga songwriter juga, yang juga banyak menulis lagu-lagu hits R&B di 80-90 ya, bahkan di 2000-an pun dia masih juga bekerja sama dengan banyak musisi-musisi pop yang era sekarang juga gitu. Jadi range kerjasamanya tuh benar-benar yang luas banget ya si Babyface ini. Makanya gue melihat kayaknya Bung Ryan harus ada lagu yang nyawanya tuh ada Babyface di situ, karena Bung Ryan kan memang lahir juga besar dengan musiknya di era itu ya, karena Babyface kan juga banyak bikin lagu buat Boyz II Men, terus banyak sekali lagu-lagu R&B yang hit di era 90-an. Dan buat gua Hidup Dua Kali ini selain pertama kali gua dengar karena liriknya bagus banget ya, maksudnya gua cukup tersentuh dengan liriknya karena seperti
gue tuh kayak dikasih wejangan ya sama lirik itu ya, bahwa kita jangan pernah kayak melewatkan waktu sia-sia gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh sampai harus merasa kayaknya gue perlu lahir lagi deh biar gue nggak mengulang kesalahan gue, karena jujur lagunya juga relate sama hidup gue gitu. Karena banyak hal yang sudah gue lewatin, yang sebenarnya banyak hal yang harusnya gue bisa melakukan ini nih ke orang tua gue misalnya, atau ke kakek gue, ke nenek gue gitu. Yang dulu waktu kecil gue tidak sempat melakukan itu. Gue seperti kayak mau balik lagi sebenarnya. Hidup 2 kali ini kayak relate sama hidup gue juga sih. Akhirnya gue memaksa dia untuk udah rekam aja deh, dan malah akhirnya dipilih menjadi salah satu single juga di album 40. Oke, berarti memang karena hidup 2 kali juga banyak, kalau tadi Bung Ryan bilang kan relate sama banyak orang ya, termasuk lo kan ya sebenarnya. Dan ini dipilih menjadi mungkin senjata terakhir di album 40 ya. Tapi kalau ngomongin soal album 40 sendiri, ini kan rilis Januari ya? Januari betul. Januari akhir ya? 30 Januari. Pas lo ulang tahun ke-40 ya, ulang tahun 40, rilis album 40. Dan gimana menurut lo, kayak apakah sambutannya sesuai ekspektasi atau gimana, Bung? Sampai hari ini masih ongoing ya, masih on proses ya. Jadi gue nggak mau menilai segala kesuksesan by numbers aja gitu. Tapi yang pasti ketika orang sudah mulai ngeh siapa Ryan Pono dengan identitas musik yang sebenarnya gitu, dan pelan-pelan sudah bisa move on dari grup yang terdahulu gitu, dan mulai-mulai jadwal manggung pelan-pelan juga udah mulai padat. Mantap. Itu ukuran kesuksesan. Jadi maksudnya artinya segala sesuatu masih berjalan terus. Dan mudah-mudahan harapan besarnya hidup 2 kali ini bisa semakin mengukuhkan si album 40 ini. Gitu, dengan segala warna, dengan segala identitas dan semua narasi yang ada di dalam album. Dan mewakili Semesta Records juga pastinya bisa semakin mengukuhkan posisi kita lah. As a label ya. Dan sangat menarik karena di music video ini lo menggait satu nama, Lady Nayon. Ini pemilihannya gimana, Bung? Lady Nayon. Sebenarnya ini salah satu diskusi yang cukup alot sih sebenarnya dalam pemilihan model video klip ya. Ya kalau sebenarnya kita juga nggak mau dicap sebagai yang kayak Aji Mumpung gitu ya. Kita memilih dia karena sekarang dia lagi bahasa anak sekarang viral ya. lu nggak ini kagak airi kan kayak tenang aja. Lo enek ya denger kata-kata itu ya. Fuck lah. Oke, terus. Jadi tapi sebenarnya ada hal positif yang bisa kita petik ya dari kisahnya Lady ini, adalah bagaimana dia bisa menerima kembali orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, bisa berdamai dengan keluarganya, bisa berdamai dengan mungkin dengan langit, dengan alam, dengan keadaan gitu, dimana nggak semua orang bisa melakukan itu ya. Betul. Dan jujur pas dia datang gitu ya, terus ternyata dia mengajak suaminya gitu, dan ternyata sampai nangis gitu dengerin lagunya, karena emang mungkin bisa lirik lagu Hidup 2 Kali ini bisa mewakili perasaannya dia gitu. Dan akhirnya jadi kata Aji Mumpung itu jadinya kayak nggak ada artinya gitu, karena emang sebenarnya satu ya Lady cantik juga kan, maksudnya cantik. Untuk menjadi model video klip cocok gitu, good looking gitu. Jadi itu juga jadi salah satu yang membuat kita juga akhirnya memilih Lady. Selain karena kisah hidupnya yang luar biasa ya buat kita, buat
bisa jadi contoh juga kan sebenarnya bagaimana dia bisa menjadi wanita yang punya kesabaran luar biasa gitu. Oke. Kalau Bung Ryan sendiri menanggapi kata viral tadi, sebenarnya yang viral banyak banget. Tapi yang punya value kan sedikit. Betul. Gitu. Betul, jadi betul. Jadi akhirnya dengan value itu si viral ini menjadi tersingkirkan nih. Jadi sebenarnya kebutuhan utama untuk hadir Lady di sini supaya bisa bisa boosting spirit di lagu ini, bahwa orang bisa lihat seanjing apapun hidup ini, nggak ada yang lebih salah daripada menyerah pada hidup kan gitu. Betul. Setuju gua. Jadi Lady memilih untuk tidak menyerah sama hidupnya, tetap memilih untuk jadi pahlawan buat keluarganya. Value itu yang coba kita kolaborasikan dengan spirit lagu Hidup Dua Kali ini gitu. Ya. Gimana Bu proses syuting kemarin bersama beliau? Menyenangkan? Cukup menyenangkan karena Lady orangnya sangat easy going ya. Sangat easy going untuk kerjasama, untuk berteman juga. Randy juga sangat easy going banget, dan karena kan Lady baru kecelakaan sebenarnya tuh kakinya lagi sebenarnya belum 100% bisa jalan dengan maksimal gitu, tapi dia bisa menjalani proses syuting dengan fun, dengan enjoy gitu. Dan Ido juga sebagai Ido Arwan sebagai direkturnya juga ya adjust banyak hal lah, tapi intinya seru banget syutingnya. Konsep dari saya Bung, apakah dari Bung Ryan atau dari direktur? Konsep sebenarnya gue cuma ngobrol di kulit ya. Terus yang menggali semua itu Ido. Nah, based on kehidupannya si Lady inilah, mengenai bagaimana proses kontemplasi di dalam kesendiriannya gitu. Sampai akhirnya dia memilih untuk tetap kembali pulang. Pulang ke rumah ya. Ke rumah. Menyenangkan ya. Benar, karena benar kata Bung Ryan, kalau misalnya semua orang punya banyak memori yang indah sama hidup, tapi ada satu kejadian yang bikin kita akhirnya jadi trauma ya. Tapi gimana caranya lo bisa berdamai dengan keadaan? Dan ini terjadi sama Lady mungkin ya. Mungkin banyak juga yang mengalami, tapi mungkin yang memang yang ke highlight beliau. Jadi kita bisa belajar banyak dari beliau juga sih sebenarnya tentang gimana caranya bertahan hidup. Gila, terbaik memang. Oke, Bung, proses syutingnya berapa lama, Bung? Cuma sehari ya. Cuma 12 jam lah. Jakarta ya? 12 di Jakarta. Kita waktu itu ada pindah 3 atau 4 lokasi gitu. 4 lokasi? Dari Jakarta Selatan kemudian ke Jakarta Pusat. Oke. Dan memang lu kayaknya udah beberapa kali bareng sama Ido juga ya untuk video klip. Ido ini sebelum ngerjain Hidup Dua Kali dia juga ngerjain music video Cinta Dari Timur. Yang syuting di sana ya? Yang syuting di Papua Maluku NTT itu. Sama Puncak Asmara. Yang di rooftop. Oke. Berarti memang Ido sebenarnya udah tahu lah. Lu cuman gue pengen gini. Iya. Dia sebenarnya udah tahu isi kepala. Udah sefrekuensi ya. Ya, betul sekali. Oke. Buat teman-teman media nanti akan ada sesi tanya jawab sama Bung Ryan dan juga Rian terkait music video Hidup Dua Kali.